Ya, kembali bersama kami di Lunch Talk pemirsa, dan kembali kita lanjutkan dialog. Saya ke Pak Agus. Pak Agus, apakah kemudian kebijakan tertib koperasi ini mampu mengatasi investasi bodong yang saat ini marak, Pak? Tertib koperasi ini kan diawali katakanlah dengan pemberian NIK tadi ya. Jadi di dalam pemberian NIK itu koperasi itu akan terlihat data-datanya, baik itu badan hukumnya, kemudian sistem tata laksana manajemennya, kemudian keanggotaannya, kemudian juga akuntabilitasnya terlihat di dalam data NIK tersebut. Nah, dengan masyarakat mengetahui kinerja atau performance daripada koperasi tersebut melalui data nomor induk koperasi, maka masyarakat akan semakin tahu, oh koperasi ini baik atau tidak. Nah, itu dari sisi performance mereka. Kemudian biasanya investasi bodong itu dilakukan oleh koperasi yang punya unit simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam yang mengatasnamakan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam. Nah, di sini mereka biasanya masyarakat itu kan penuh harapan ya. Jadi kalau diiming-imingi ya mereka senang gitu, mimpinya itu. Nah, biasanya dia memberikan bunga yang tinggi, ya artinya kalau dia menyimpan itu dapat bunga yang tinggi ya, sehingga dia punya keinginan untuk menyimpan di koperasi. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi koperasi itu memang khususnya koperasi simpan pinjam itu harus dari anggota untuk anggota. Begitu juga unit simpan pinjam dari anggota untuk anggota. Nah, banyak investor-investor yang menanamkan modalnya di koperasi simpan pinjam atau koperasi yang bodong tadi. Nah, dengan adanya NIK tentunya koperasi bodong ini akan quote unquote ya tereliminir dengan sendirinya. Dan kita ke depan 2016 Kementerian Koperasi akan mempunyai satu deputi khusus ya, deputi bidang pengawasan. Nah, deputi bidang pengawasan ini nanti akan memperketat pengawasan koperasi yang melakukan aktivitas yang tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan aturan. Nah, jadi data itu sebagai data NIK ini sebagai alat untuk mengendalikan, mengawasi dan juga memberikan fasilitasi kepada koperasi tersebut. Dan masyarakat juga bisa memantau begitu ya? Baik. Pak Agus, kemudian respon dari koperasi sendiri terkait dengan pemberian NIK ini seperti apa nih? Ya, responnya kita indikatornya koperasi itu kan bergabung di dalam gerakan koperasi. Pak Agung ini kan dari Dekopin dan Dekopin mendukung penuh kegiatan ini. Tentunya dengan syarat-syarat tertentu tadi, misalkan ada insentif dan ada semacam pembinaan yang lebih baik dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari Dekopin jelas mendukung. Kemudian dari dunia perbankan itu sangat disambut baik. Ya. Nah, waktu ada launching oleh Pak Menteri pada awal bulan yang lalu, awal bulan Mei ya, atau pertengahan Mei ya, itu perbankan hadir, terutama perbankan-perbankan yang menyalurkan kredit usaha rakyat, dan mereka sangat senang sekali dengan ada NIK. Dengan ada NIK mereka sudah punya alat kalau bagaimana kalau mau membantu koperasi, dan kita juga bekerja sama dengan bank-bank tersebut. Ya. Dan perlu diketahui bahwa NIK ini sebenarnya hampir sama dengan bisa digunakan sebagai credit information system yang ada di perbankan ya. Baik. Itu kira-kira. Saya ke Pak Agung. Pak Agung, apakah kebijakan ini cukup untuk mengatasi investasi bodong atau ada langkah-langkah lain sebetulnya, langkah lanjutan mungkin? Saya kira program ini harus dikembangkan terus ya. Yang pertama, minimal kita akan punya database koperasi yang akurat, valid, dan kita bisa mengetahui tentang performance organisasi dan usaha koperasi. Itu yang pertama. Masyarakat nggak takut ditipu Masyarakat gitu ya? nggak takut. Yang kedua adalah dengan adanya NIK ini akan memberikan trust, kepercayaan kepada masyarakat, sehingga ini bisa meningkatkan partisipasi anggota dan masyarakat untuk berkoperasi. Jadi gerakan ini harus simultan dengan gerakan memasyarakatkan koperasi yang sudah di-launching beberapa tahun yang lalu oleh pemerintah. Yang ketiga, saya kira dengan adanya NIK ya, selain tadi datanya valid, yang kedua adalah membangun kepercayaan publik, yang ketiga adalah ini harus dikembangkan bahwa koperasi syarat dengan nilai secara organisasi dan proses tata kelolanya. Tetapi koperasi sebagai sebuah entitas bisnis ini juga harus punya ancangan ke depan. Modernisasi manajemen dibutuhkan. Pengembangan unit usaha dengan skala ekonomi yang besar juga bisa dikelola oleh koperasi. Karena kalau kita lihat di negara-negara lain mereka bisa melaksanakan, kenapa kita tidak? Saya kira kita harus menjawab bahwa
Republik Indonesia mampu membangun berdasarkan prinsip prinsip koperasi. Pak Agung, apa yang Anda harapkan dari koperasi ini? Saat ini kan ada kebijakan NIK. Ini mungkin dari Dekopin sendiri ada harapan tertentu bagi mereka untuk bersiap-siap atau seperti apa mungkin? Jadi harapan ke depan saya kira gerakan koperasi harus menyambut kebijakan pemerintah ini dan gerakan koperasi harus siap untuk masuk dalam database yang valid sehingga kita bisa memberikan fasilitasi, memberikan advokasi, dan kita bisa memberikan edukasi kepada koperasi bahwa dengan data yang valid ini pengembangan lebih mudah daripada kita tidak punya data sama sekali. Yang kedua saya kira harapan ke depan saya kira regulasi ini harus diteruskan dan dikembangkan untuk memperkuat bargaining dan posisi koperasi sebagai pelaku usaha yang saya kira sama dengan pelaku-pelaku usaha yang lain. Jadi perlindungan ini penting, tetapi fasilitasi juga harus dibutuhkan. Ditambah satu lagi Mas Egan, yang penting adalah bagaimana kita menegakkan aturan dalam rangka membina koperasi dan membangun koperasi. Sebelum kita mengharapkan itu, kita harus ada mengharapkan sosialisasi. Nah, sosial juga penting nih Pak. Ini sejauh ini sudah berjalan seperti apa nih sosialisasi? Sosialisasi ini pertama kita sosialisasikan kepada seluruh Dinas Koperasi dan UKM, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Yang kedua, melalui gerakan-gerakan koperasi, bekerja sama dengan Dekopin dan juga asosiasi, termasuk juga perbankan. Baik. Sebelum kita menutup mengenai dialog kita, saya akan kemudian terakhir kepada masing-masing narasumber, apa harapan Anda masing-masing itu untuk ke depan program ini? Mungkin dari Pak Agung dulu, silakan Pak. Terima kasih Mas Egan. Jadi harapan kita bahwa pembangunan koperasi ini harus menjadikan koperasi sebagai sebuah entitas bisnis yang syarat dengan nilai dan bisa mengerjakan skala usaha yang besar. Yang kedua adalah harapan dari Dewan Koperasi Indonesia bahwa koperasi ini bisa menjadi sokok guru perekonomian sesuai dengan falsafah dan amanah dari konstitusi khususnya pasal 33. Yang terakhir harapan kita adalah bahwa pembangunan dan pembinaan serta pengembangan koperasi ini harus melibatkan stakeholder. Baik itu lembaga pembiayaan, perbankan maupun non-perbankan, lembaga dunia bisnis yang lainnya maupun skala usahanya yang lembaga-lembaga internasional yang saya kira bisa kita terapkan. Yang terakhir saya kira harapan kita ke depan bahwa dengan pembinaan koperasi yang dimulai dari era sekarang ini saya kira sudah ada satu pencerahan dan komitmen yang kuat dari pemerintah. Ini harus diteruskan. Kalau tidak diteruskan ini akan berhenti dan akan kembali kepada habitatnya. Baik, singkat saja Pak Agus, waktu kita terbatas, silakan Pak. Ya, kita ingin koperasi ini mandiri. Tidak ada lagi kesan bahwa koperasi ini hanya meminta bantuan. Ya, tetapi dia harus bisa memberikan bantuan kepada anggotanya. Nggak manja gitu ya? Tidak manja, ya itu. Sehingga dengan tidak manja, mereka menjadi sokok guru di perekonomian Indonesia ini. Nah, makanya kita ingin mari berbenah diri koperasi, ya. Dari sisi keanggotaan, kelembagaan, badan hukum, akuntabilitas, dan juga manajemen daripada bagaimana menjalankan koperasi yang baik. Baik, kita tunggu nanti bagaimana pembenahan dilakukan oleh koperasi. Yang penting mereka tidak manja, harus mandiri gitu ya. Baik, terima kasih Pak Agus dan juga Pak Agung telah bergabung sama kami. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Lunch Talk.